Hantu rumah makan. Cerita ini dimulai dari 2 minggu yang lalu. Saat saya sedang sibuk-sibuknya kerja dan kuliah, karena akhir-akhir ini memang sedang padat-padatnya. Di situ saat saya mendapatkan telepon dari teman lama yang resign terlebih dulu. Katanya dia bangun rumah makan dari uang pesangon saat kerja di pabrik dulu. Terjadilah percakapan yang intinya dia ingin mengundang saya ke rumah makan miliknya. Saya yang lagi sibuk-sibuknya awalnya menolak. Tapi aneh, dia seperti memaksa biar saya datang ke tempat rumah makan miliknya. Karena saya sudah capek cari alasan, akhirnya saya mau, dengan catatan dia jemput karena rumah makan dia jauh. Agak sedikit terpelosok, saya sendiri pun bingung kenapa buka di tempat pelosok seperti ini. Tapi saya coba untuk positif. Saya ingat dia bilang bakal jemput Kamis malam, yang artinya malam Jumat. Saya masih mencoba untuk berpikir positif karena dari semakin banyak hari kenapa dia memilih untuk malam Jumat. Akhirnya mobil teman saya datang dan berangkatlah kita. Entah kenapa malam itu firasat saya mendadak gak enak. Seperti ada yang ganjel, seolah-olah ada yang membisikkan buat mengurungkan niat. Tapi ya sekali lagi ini teman saya. Sekali lagi teman saya perilakunya aneh. Dia maksa dan di situ saya melihat ada yang janggal dari dirinya. Matanya yang menghitam kayak orang gak bisa tidur. Jujur, saya sedikit takut. Waktu itu karena dia yang nyetir. Semalam di perjalanan saya coba ajak ngobrol dan dia jawab seadanya saja. Lebih seperti gak jelas jawabannya. Beberapa kali juga dia seperti ketelesut, keceplosan soal tali pocong dan rambut sundel bolong. Tiap saya ulang kalimat itu dia selalu mengelak. Di sini saya mikir, kenapa ini anak? Kalau kalian tahu tempat ini inisialnya TRS, pasti kalian langsung berpikir, mikir buat apa bangun rumah makan di daerah dataran tinggi yang kebanyakan bangunan villa dibandingkan rumah penduduk itu. Saya terus masih berpikir positif, mungkin karena harga sewa ruko yang lebih murah. Tapi saya makin curiga. Sampailah saya di jalan lurus. Saya gak pernah berhenti ngajak ngobrol, takut dia ketiduran. Terus terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi di sepanjang perjalanan, hal aneh terjadi. Salah satunya teman saya berkali-kali melihat ke jendela dengan sorot mata serius, seperti ada objek di samping jalan. Di sini dia terus seperti itu. Tak hanya sesekali, 2 kali bahkan lebih. Selalu diakhiri dengan memejamkan mata yang berakhir saya senggol agar dia sadar. "Kon iki sajake ndelok opo sih?" tanya saya yang mulai gak bisa menahankan diri. Saya bukan tipikal pemaksa, tapi kalau seperti ini khususnya pasti gak jauh-jauh dari lihat hal-hal yang kadang masih diperdebatkan kehadirannya bagi mereka yang belum pernah melihatnya. Saya sudah menangkap gelagat ini. Di sini saya coba untuk membujuk pelan-pelan teman saya agar mau cerita. Dan benar, dia mengatakan sejak tadi ada banyak sekali orang di pinggir jalan awe-awe atau melambaikan tangan untuk mencari tumpangan. Masalahnya, sebagian dari mereka tak memiliki wajah yang utuh. Saya mulai risih mendengarnya. Bulu kuduk saya merinding di akhir dengan mobil berhenti mendadak. Yang saya katakan pertama adalah berteriak sekencang mungkin, "Jancuk! Maaf, tapi saat itu saya takut." Tapi paling sering keluar ya kata-kata itu. Karena tempat kami berhenti adalah jalan rawan penduduk. Saya lihat teman di mana ekspresi seperti tercengang. Dengan geragat lambat dia melihat saya sambil bilang, "Koyoke aku nggiles kucing."
Saya langsung keluar diikuti teman saya. Posisi kiri kanan pohon tinggi dan tidak ada kendaraan lain. Dan benar, ada kucing tergilas dengan darah di sepanjang jalan. Saya dan teman saya masih tercengang bingung, seperti blank seketika. Tapi kemudian saya sadar dan segera lepas jaket sambil berjalan mendekati bangkai kucing itu. Di mana-mana darah berceceran. Dalam hati saya gak karuan, tangan gemetar saat pegang jaket, sedangkan teman saya ngikutin dari belakang. Jalan kami terasa pelan karena entah bagaimana tempat berasa berbeda, seakan ada yang mengamati kami. Disitulah saya dan teman saya lihat kucing itu tak bergerak. Saya langsung berinisiatif untuk meringkus, menyelimuti dengan jaket saya. Tapi baru nyentuh badan kucing, tiba-tiba kucing itu langsung berdiri sebelum lari kenceng masuk ke sela antara pepohonan. Saya dan teman saya berpandangan sebentar sebelum lari terbirit-birit. Kami kemudian lanjut dalam kondisi kacau. Baru kali ini saya lihat kucing yang badannya kegilas, di mana darah yang keluar sampai bikin ngilu, bisa berdiri dan seperti tidak terjadi apa-apa. Dengan kondisi kebingungan, mobil akhirnya melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya kami sampai di rumah makan itu. Kaget yang pertama saya pikirkan waktu itu masih belum terlalu malam, sekitar jam 8. Tapi kondisi rumah makan tutup. Tutup ya? Tanya saya. Iyo, wis tutup rong dino. Kok ngono? Wajah teman saya menunduk. Saya pun tak bertanya alih-alih. Saya mendekati rumah makan itu dan seketika saya langsung bisa merasakan. Sudah lama saya tidak pernah merinding seperti ini. Terakhir kali saya merasa badan seperti orang ditindih itu saat saya melihat dengan mata kepala sendiri wujud Nini Towo. Dan perasaan ini langsung saya rasakan. Kemudian pintu dibuka. Kami masuk dan melihat-lihat. Lampu sudah dinyalakan di situ. Saya tanya, sejak kapan ini terjadi? Lalu apakah ada orang yang menunjukkan ketidaksukaannya? Namun teman saya bilang gak ada. Lebih tepatnya tidak menunjukkan ketidaksukaannya, sehingga teman saya tidak tahu. Kemudian kami duduk di ruang makan. Tiba-tiba seperti ada yang ingin menunjukkan kehadirannya. Kami dikejutkan dengan suara lantang dari arah dapur. Seketika saya terlonjak berdiri, tapi teman saya menghentikan saya. Jarno wae, paling iku ndas gelundung. Saya kaget. Ini sudah kacau menurut saya. Langsung saya interogasi apa maksud ucapannya tadi. Di sini dia mengaku kalau bisa lihat sejak beberapa minggu setelah pembukaan rumah makan. Setelah pembukaan rumah makan ini, masalahnya dia lihat enggak semuanya. Di sini dia mengaku kalau bisa ngelihat sejak beberapa minggu setelah pembukaan rumah makan ini. Masalahnya yang dia lihat enggak semuanya. Dia hanya bisa melihat yang kedapatan atau apes, intinya gitu. Pertama kali dia melihat ndas meringis, kepala tersenyum menyeringai. Itu saat dia mendapat laporan dari karyawati kalau tiap menanak nasi tidak pernah matang, padahal api dalam kondisi menyala. Diperiksalah nasi itu dan kaget luar biasa teman saya mendapati kepala di dalamnya. Tapi dibalik semua itu, teman saya narik tangan saya membawa saya keluar dari rumah makan, di mana dia menunjukkan pohon besar. Cukup jauh di samping jalan. Saya bingung. Lantas kenapa dengan pohon itu? Teman saya dengan muka frustasi bilang ada pocong sedang mengintip dan dia terus di sana. Tapi dari semua itu, teman saya paling takut sama satu yang munculnya tidak bisa ditebak. Wujudnya menyerupai perempuan. Biasanya dia terbang melintas suaranya tawa. Biasanya dia terbang melintas, suara tawanya membuat ciut yang paling menakutkan. Dia biasanya mengikuti pembeli yang memilih membungkus makanan. Saya hanya diam mendengarkan. Saya pun langsung bertanya alasan kenapa dia mengajak saya ke sini, dan dia melihat saya saling bingung. Wis tolah, ngomong wae.
Sudah, jujur saja. Di situ dia mengatakan kalau pernah ada pembeli yang kasihan sama dia dan mengatakan kalau di samping kanan bangunan ada kain kafan. Terus hubungannya opo karo aku? Tanya saya pada waktu itu. Di situ dia sudah diberitahu kalau yang ambil nggak boleh sembarangan orang. Paling bagus adalah orang yang pernah mengalami atau setidaknya melihat makhluk seperti mereka, karena jujur hal ini butuh mental yang kuat. Yang pertama saya bilang adalah kok gak awakmu ae. Di sini dia mengatakan bahwa dia sudah pernah mengambil sampai 7 kali, tapi kain itu setiap kali dibakar kembali lagi dan kembali lagi, terus berurutan. Berbeda bila yang mengambil adalah saya. Dini saya mulai bingung. Piye maksudnya? Jadi pembeli itu kabarnya balik ke sana untuk melihat dan ternyata masih saja di sini dia berkata. Jadi pembeli itu kabarnya balik ke sana untuk melihat dan ternyata sama saja. Di sini dia berkata, alasan kenapa kain kafan itu kembali dan kembali terus karena kain kafan itu adalah milik bayi yang meninggal bersama ibunya. Kain itu dipendam diikat di tanah. Diikat di tanah tersebut sehingga tidak semua orang bisa mengambilnya. Sosok pocong yang bersembunyi di balik pohon itu adalah ibu dari si jabang bayi yang kain kafannya dilucuti. Sehingga setiap malam si ibu akan datang dan karena rasa marahnya diperlakukan seperti ini, berimbas pada busuknya makanan di sini. Pertanyaan saya masih belum terjawab. Saya pun mendesak agar dia tidak muter-muter dan alasan kenapa harus saya. Rupanya karena setelah ditelusuri harus orang yang rumahnya hadap ke timur. Hal ini bersamaan dengan si penanam yang rumahnya juga menghadap ke timur. Saya diam. Dia memohon karena di rumah juga sama kacaunya. Bahkan di rumahnya satu keluarga sakit-sakitan. Awalnya saya keberatan dengan hal-hal seperti ini, sampai terpaksa saya mengusulkan untuk memanggil kawan saya, seorang yang kebetulan seringkali berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Awalnya dia menolak karena sudah 3-4 kali orang pernah didatangkan dan semuanya tak mau dengan berbagai alasan. Yang menanam ini bukan hanya 1 orang, melainkan 4 orang sekaligus. Malam itu kami memutuskan tetap memanggil tanah di samping bangunan. Benar saja ada kain kecil lusuh dilipat dengan tanah basah, seperti tanah liat tapi busuk. Saya menolak mengambilnya dan berkata mungkin kawan saya berjodoh dengan masalah ini. Akhirnya dia menyerah. Kami pun pergi. 4 hari setelah kejadian itu saya ganti yang mendapatkan teror. Jadi kamar saya sekarang ada di lantai 2 dan seluruh keluarga saya tidur di lantai bawah. Sebelumnya saya nyaman-nyaman saja tidur di atas sampai gangguan pertama itu muncul dan saya benci harus mengakuinya. Setelah saya tidur, saya pasti terbangun sekitar jam 2 malam dini hari. Dan saat itu terjadi, saya tidak akan bisa tidur lagi. Perasaan saya was-was, lalu kemudian saya bisa merasakan di luar kamar saya seperti ada bayangan mondar-mandir. Awalnya saya pikir mungkin itu ibu saya. Tapi apa yang dilakukan? Hari pertama kedua saya masih coba untuk berani. Saya sedikit gengsi kalau ketahuan keluarga saya takut. Karena jujur, kamar teraman, ya kamar lama saya itu. Puncaknya saya nggak kuat dan mencoba mengintip bayangan di luar kamar di mana saya nggak menemukan siapapun. Tapi di jendela saya melihatnya. Saya ingat banget ada wajah perempuan melotot, wajah yang benar-benar wajah perempuan. Wajahnya cuma seperti mengintip dari bawah dan saya ingat dia tersenyum. Tersenyum melihat saya yang langsung lari menuju kamar saya yang dulu. Bagaimana bisa manusia mengintip di jendela lantai 2 tanpa ada pijakan? Untung saja kawan saya yang mau saya bawa ke rumah itu seperti dapat firasat di mana tanpa saya suruh
Dia menawarkan agar diantar ke sana secepatnya. Saya pun bersyukur, berharap ini cepat selesai. Sekarang saya balik ke kamar dulu, dan sekarang kamar lantai 20 tak berpenghuni. Kemudian saya menghubungi teman saya. Dia bilang akan nunggu di sana dan di sini kawan saya panggil saja Bono ya. Di sepanjang jalan ketawa-ketawa sambil lihat ke kiri dan kanan. Jalan waktu saya bonceng naik motor. Saya cuma bisa ngelihat dari spion. Guyu opo to? Saya tanya begitu. Tapi teman saya tak menjawab. Hal pertama yang Bono lakukan bukannya menyalami tangan teman saya, dia malah tanya di mana linggisnya yang disimpan. Teman saya awalnya bingung, dan diambillah linggis yang kemudian dipakai Bono untuk memukul pondasi keramik. Di sana ada segumpal rambut. Saya diam, gak percaya dengan hal ini. Si Bono ini kebetulan hanya pakai sarung dengan kepala memakai kopiah. Diambillah segumpal rambut itu, dimasukkan ke lipatan sarungnya sambil melotot melihat-lihat isi di dalamnya. Saya nggak bisa menggambarkan wajah si Bono yang kadang marah, kadang tertawa. Di sini yang membuat kami terperanjat adalah bisa-bisanya Bono memungut seekor ayam yang kepalanya nyaris putus dari dapur dan dibawa serta ditunjukkan kepada kami. Namun ekspresi teman saya itu ketakutan sampai memalingkan mukanya. Opo iki? Yo iki ndase mas. Tapi yang paling lama adalah menyingkirkan kain pocong di mana Bono duduk bersila di depan tanah tempat kami menggali kemarin. Bono seperti berbicara, tapi sesekali ia melihat teman saya yang masih syok. Malam semakin larut, Bono masih bicara sendiri, sedangkan kami semakin janggal. Teman saya yang berdiri di samping tiba-tiba terhuyung sebelum menangis meraung-raung. Saya kebingungan. Bono mendekati teman saya sebelum bertanya, "Opo sing mok pangan mas?" Teman saya hanya melotot sambil sesekali meraung. Bono hanya memijat lehernya sampai teman saya akhirnya tenang. Malam itu akhirnya kami duduk di ruang tengah, saling berbicara. Di sini Bono menceritakan semuanya. Sego pecel sing diteri nggo awakmu iku salah sijine mas. Saya makin bingung. Bertanya pada teman saya, dia menceritakan ada rumah makan yang menjual nasi pecel, pernah datang memberikan beberapa bungkus nasi untuk teman saya dan karyawannya. Ia pikir hanya tetangga baik. Ini mas, aku iso balekno, santet dibayar santet, kiriman dibayar kiriman, tapi jenengan gelem jupuk resikone? Tanya Bono. Teman saya menatap Bono dengan ekspresi marah. Saya bisa melihatnya. Ia pun bertanya resiko apa yang nanti diterima. Bono hanya diam. Sesekali dia melihat ke sekeliling. Paling murah ya 1 nyawa anggota keluarga mas. Di sini saya pun tertegun. Saya kenal Bono dari orang lain. Memang Bono seringkali bilang untuk sampai di titik ini dia pernah sangat hitam. Namun dia adalah salah satu orang yang sudah saya anggap bapak sendiri. Di balik kumis tebalnya saya tahu Bono orang baik, tapi malam ini saya sedikit meragukan hal ini. Lama kami diam. Tiba-tiba tangisan teman saya pecah. Dia meminta Bono untuk tidak melakukannya sembari bertanya apa yang harus dia lakukan. Di sini Bono memberitakan gumpalan rambut itu adalah bulu kemaluan genderuwo yang sekarang menjaga pintu untuk menutupi rumah makan ini. Bangkai ayam yang ditanam itu pun sudah dijampi-jampi agar menyerupai kepala seseorang yang dikenali oleh korban. Saya terhenyak mendengarnya. Rupanya alasan teman saya tidak terlalu takut lagi karena yang dia lihat adalah kepala almarhumah ibunya. Kain kafan sing ditandur iku yo angel nguculno, amarga ibuke dendam kesumbat ambek sing nandur. Masalah waktu sampai wong iku kena watune dhewe mas. Bono pun berdiri lantas memijit lagi leher teman saya dan perlahan dia mulai muntah isi perutnya dan penuh dengan belatung dan rambut gumpal. Saya yang melihatnya langsung menyingkir karena aromanya busuk sekali, lebih busuk dari bangkai tikus.
"Pindah ayo mas," ucap Bono. Bono pun membisikkan teman saya, memberitahu nama-nama mereka tanpa membuat saya mendengarkannya. Saya pun sadar, saya hanya bisa membantu sebatas ini dan tak perlu tahu lebih jauh. Karena seyogyanya manusia, saya pun tidak terima dengan perlakuan mereka. Akhirnya kami sepakat menutup rumah makan ini. Di perjalanan pulang, saya berterima kasih kepada Mas Bono atau bantuannya. Lantas saya bertanya kepada dia, pengajuan tawaran itu bagaimana bila teman saya memilih untuk membalas? Hal yang membuat saya sekarang sangat menghormati Bono adalah ketika dia mengatakan bila Bono tahu teman saya hanya diuji. Bono hanya ingin tahu apakah dengan diperlakukan seperti itu manusia akan sanggup membalas tanpa memperhitungkan kekuatan besar lain yang lebih pantas memberi balasan setimpal dibandingkan dengan dirinya dan teman saya. Membuat Bono puas dengan pilihannya. Aku mek iso ngewangi ngresiki tok. Iso ae aku mbales tapi njaluk rego, tapi yo ngono gak bakal ono marine, ucap Bono. Satu hal terakhir yang Bono katakan adalah alasan kenapa saya yang dimintai tolong ternyata bukan karena rumah saya berhadapan timur, melainkan karena saya belum menikah. Saiki aku roh lapo cahiku koyo isin-isin ngono, tapi ya wis lah. Cerita ini sudah mendapatkan persetujuan semua orang yang terlibat dan pesan saya sebenarnya sama seperti waktu pertama kali saya menulis cerita ini. Ingat, rezeki sudah ada yang ngatur, jangan takut tertukar, apalagi sampai tak kebagian. Mungkin itu pesan saya. Ditulis oleh Simple Man. Terima kasih.